Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan di channel YouTube Laboratorium Bisnis dan Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan UAS manajemen proyek rekan-rekan semuanya. Materi ini itu kita akan membahas tentang dua materi, yaitu tentang PERT dan Project Control. PERT adalah suatu teknik untuk mengestimasi kemungkinan satu proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Pada PERT terdapat 3 estimasi waktu, yaitu optimistik yang disimbolkan dengan A, most likely yang disimbolkan dengan M, pessimistic yang disimbolkan dengan B. Data durasi aktivitas yaitu didekati dengan distribusi probabilitas, beta. Nah, nilai TE atau estimasi durasi aktivitas itu dihitung dengan menggunakan rumus A ditambah 4M ditambah B per 6. Lalu standar deviasi yaitu B kurang A dibagi 6. Karena variansi itu merupakan standar deviasi dikuadratkan, maka V sama dengan B dikurang A per 6 dikuadratkan. Selanjutnya itu rumus untuk probabilitas penyelesaian proyek. TE sama dengan sigma CP dari TE. Artinya untuk menentukan nilai durasi proyek itu dengan menjumlahkan nilai TE dari setiap aktivitas pada proyek. Lalu untuk VP itu sama dengan sigma V. Artinya untuk mendapatkan variansi proyek itu dengan menjumlahkan nilai V pada setiap aktivitas. Selanjutnya yaitu rumus waktu penyelesaian proyek, yaitu dengan menggunakan rumus Z sama dengan TS dikurang TE per akar VP. Nilai Z itu nilai probabilitas waktu proyek dapat diselesaikan atau yang diinginkan. Lalu nilai TE yaitu durasi proyek saat ini, TS durasi proyek yang diinginkan, dan VP adalah variansi. Baiklah, kita akan langsung ke contoh soal yang pertama. Diketahui pada tabel, yaitu aktivitas ABCD-EFG dengan nilai A, M, dan B setiap aktivitas seperti pada tabel. Lalu diketahui pula predesesor aktivitas tersebut. Pertanyaannya, tentukan jalur kritis proyek, lalu tentukan waktu penyelesaian proyek, lalu berapa probabilitas proyek dapat selesai dalam 23 hari, dan berapa waktu penyelesaian proyek dengan tingkat kepastian 95%. Untuk pertanyaan pertama, rekan-rekan perlu menghitung nilai TE dan V dari setiap aktivitas dengan menggunakan rumus seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, sehingga didapatkan nilai-nilai seperti pada tabel. Selanjutnya, berdasarkan predesesor yang telah diketahui, maka rekan-rekan dapat menggambarkan network diagram dari setiap aktivitas tersebut, sehingga didapatkan network diagram seperti pada gambar berikut. Nah, berdasarkan network diagram, itu kita dapat melihat ada 5 jalur, yaitu ada jalur ACEG, jalur ACF, ADG, BEG, dan BF. Untuk menghitung durasinya, yaitu kita menjumlahkan nilai TE dari setiap aktivitas pada jalur tersebut. Didapatkan nilai terbesar yaitu pada jalur ACEG dengan nilai 21. Artinya jalur ACEG adalah jalur kritis proyek dan durasi proyek itu selama 21 hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa probabilitas proyek selesai dalam 23 hari. Artinya TS adalah 23 hari, nilai TE adalah 21, lalu untuk nilai VP yaitu sigma dari nilai V pada jalur kritis tadi, ACEG, yaitu didapatkan 3,44. Maka rekan-rekan tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut kepada rumus, sehingga didapatkan nilai Z yaitu 1,08. Berdasarkan nilai ini, rekan-rekan perlu melihat pada tabel Z, sehingga didapatkan probabilitasnya itu sebesar 85,99%. Artinya, probabilitas proyek akan selesai dalam 23 hari itu sebesar 86%. Selanjutnya, berapa waktu penyelesaian proyek dengan tingkat kepastian 95%? Artinya, rekan-rekan akan mencari nilai TS
di mana nilai TE diketahui yaitu 21, nilai VP masih sama 3,44, dan nilai Z 95% itu adalah 1,6. Jadi tinggal dimasukkan saja kepada rumus, didapatkan nilai TS yaitu 23,97 atau sekitar 24 hari. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai project control. Project control diartikan sebagai proses membandingkan kinerja aktual dengan rencana untuk mengidentifikasi penyimpangan, mengevaluasi kemungkinan tindakan alternatif, dan melakukan tindakan korektif yang sesuai. Terdapat beberapa terminologi dalam project control. Yang pertama adalah earned value yang merupakan sejumlah tertentu dari anggaran yang telah dihabiskan atau dipakai oleh pekerjaan pada waktu tertentu. Disebut juga sebagai pekerjaan terhadap anggaran dengan nama lain BCWP, yaitu budgeted cost of the work performed. Kemudian ada planned value yang merupakan alokasi biaya yang disusun untuk suatu pekerjaan yang tertera dalam anggaran. Kemudian ada actual cost yang merupakan biaya aktual atau yang sebenarnya dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nama lain dari actual cost adalah ACWP, yaitu actual cost of the work performed. Kemudian ada cost variance yang merupakan perbedaan antara earned value dengan actual cost pekerjaan yang telah diselesaikan sampai pada waktu tertentu. Nah, dari pengertian ini, maka cost variance memiliki rumus EV dikurang AC. Selanjutnya ada schedule variance, yaitu perbedaan antara EV pekerjaan atau earned value-nya dengan plan value yang telah ditetapkan. Dari pengertian ini, rumus dari SV adalah EV dikurang PV yang diukur dengan unit pengukuran yaitu uang atau biaya. Sebagai catatan, varians yang bernilai positif menunjukkan keadaan atau proyek berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan jika nilai variansi bernilai negatif, menunjukkan adanya masalah atau perubahan yang terjadi dalam proyek. Selanjutnya adalah budgeted cost at completion atau BAC, yang merupakan biaya yang dianggarkan untuk menyelesaikan proyek, sama dengan nilai total dari PV. Kemudian ada estimated cost at completion atau EAC, yang merupakan perkiraan biaya penyelesaian proyek. Kemudian estimated cost to complete, yang merupakan perkiraan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Kemudian ada nilai variance at completion, yaitu variansi biaya saat nilai proyek selesai. Dengan catatan, EV untuk pekerjaan yang telah selesai sama dengan PV untuk pekerjaan tersebut. Kemudian EV untuk pekerjaan yang selesai sebagian dihitung sebagai estimasi persentase penyelesaian pekerjaan dikalikan dengan estimasi biaya pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada indeks kinerja proyek. Jika indeks kinerja proyek bernilai sama dengan 1, berarti progres dari proyek tersebut sesuai dengan ekspektasi dan rencana. Kemudian jika indeksnya adalah besar dari 1, berarti progres melampaui ekspektasi. Sedangkan jika indeks bernilai kecil dari 1, maka progres tidak mencapai ekspektasi. Catatan, Schedule Performance Index atau SPI dihitung dengan membandingkan nilai earned value dengan plan value. Jika nilainya adalah lebih dari 1, berarti ahead of schedule. Jika selanjutnya kita membandingkan yaitu Cost Performance Index atau CPI yang dilakukan dengan membandingkan earned value dengan actual cost. Jika nilainya adalah lebih dari 1, berarti project atau proyek kita adalah under budget. Selanjutnya akan dibahas mengenai pembaruan time estimate. Setelah melakukan monitoring terhadap kemajuan yang dilakukan, maka perlu diperbaharui jadwal untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu sisa waktu penyelesaian dihitung dengan membandingkan persentase pekerjaan yang tersisa dengan persentase progres per hari. Nah, untuk mengetahui persentase progres per hari, maka dilakukan dengan rumus persentase pekerjaan selesai sejauh ini dibagi dengan jumlah hari kerja terpakai
sampai saat ini. Baik, untuk contoh soal yang pertama, untuk paket pekerjaan tertentu, sampai 30 April biaya yang dianggarkan ialah $18.000. Pengawas menentukan bahwa hanya 80% pekerjaan terjadwal telah selesai dan biaya sebenarnya ialah $19.000. Pertanyaan yang pertama, berapa BCWP pekerjaan tersebut? Dan yang kedua, hitunglah SV, CV, SPI, dan CPI. Jawaban untuk soal di atas yaitu BCWP untuk proyek di atas sama dengan EV. Dengan rumus, berapa persen pekerjaan yang telah selesai dikali biaya yang dianggarkan, yaitu 80% dikali 18.000. Hasilnya 14.400. Untuk soal yang kedua, SV dari proyek di atas ialah EV dikurang PV, yaitu 14.400 dikurang 18.000 sama dengan minus 3.600. Untuk CV, dengan rumus EV dikurang AC sama dengan 14.400 dikurang 19.000. Hasilnya minus 4.600. Dari nilai SV dan CV dapat disimpulkan bahwa karena bernilai negatif dapat disimpulkan bahwa proyek di atas memiliki permasalahan atau perubahan yang terjadi. Selanjutnya untuk menghitung SPI dengan cara membandingkan antara EV dengan PV, yaitu 14.400 per 18.000. Hasilnya yaitu 0,8. Dan CPI untuk proyek di atas membandingkan antara EV dengan AC, sama dengan 14.400 per 19.000 sama dengan 0,75. Karena hasil SPI dan CPI kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa proyek di atas tidak sesuai atau tidak mencapai ekspektasi yang diinginkan. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Suatu tugas direncanakan dimulai pada 30 April dan membutuhkan 20 hari untuk menyelesaikannya. Tanggal mulai yang sebenarnya adalah tanggal 3 Mei. Setelah 4 hari kerja, supervisor memperkirakan bahwa tugas tersebut telah selesai sebanyak 25%. Jika tingkat pekerjaan tetap sama, berapakah perkiraan tanggal penyelesaiannya? Untuk menjawab soal di atas, estimasi pekerjaan selama 4 hari yaitu 25%. Maka kita dapat menentukan berapa progres penyelesaian per harinya dengan cara membagi antara pekerjaan yang selesai yaitu 25% dibagi 4 hari. Didapatkan 6,25% per harinya. Untuk sisa pekerjaan yaitu 100% dikurang 25% dengan sisa pekerjaan yaitu 75%. Dan sisa hari untuk penyelesaian pekerjaan didapatkan dengan 75% dibagi 6,25% per harinya. Didapatkan 12 hari sisa pekerjaan. Maka perkiraan tanggal selesai tersebut ialah 4 hari setelah tanggal 3 Mei, yaitu 7 Mei, dan 12 hari setelah 7 Mei, ialah 11 Mei. Baik, untuk soal nomor 3, yaitunya adalah tugas C memiliki dua pendahulu langsung, yaitu tugas A dan tugas B. Tugas A direncanakan memakan waktu 5 hari untuk diselesaikan, sedangkan tugas B direncanakan memakan waktu selama 10 hari kerja. Waktu memulai untuk kedua tugas tersebut adalah tanggal 1 Agustus. Tanggal mulai yang sebenarnya untuk tugas A dan B masing-masing adalah tanggal 2 Agustus dan 1 Agustus. Pada akhir 4 Agustus, tugas A dinilai 20% selesai dan tugas B 30% selesai. Untuk pertanyaannya, berapa perkiraan waktu mulai awal untuk tugas C dengan asumsi tidak ada hari libur dalam menyelesaikan tugas? Baik, mari kita coba untuk menjawab soal berikut. Untuk langkah pertama, yaitu adalah kita memperkirakan tanggal penyelesaian tugas A. Estimasi pekerjaan selesai setelah 3 hari kerja, yaitu adalah 20%. Maka dari itu, untuk progres penyelesaian per hari, 20% dibagi 3 hari tadi, yaitu 6,67% per harinya. Jadi sisa pekerjaannya 100% dikurang 20% tadi, yaitu menjadi 80%. Sisa hari untuk penyelesaian pekerjaannya adalah 80% sisa dibagi 6,67%
per hari. Jadi hasilnya adalah 12,29 hari, lalu kita bulatkan menjadi 13 hari kerja. Maka perkiraan waktu selesai untuk tugas A adalah 13 hari setelah tanggal 2 Agustus, yaitu adalah tanggal 15 Agustus. Kemudian, untuk soal menjawab perkiraan tanggal penyelesaian tugas B. Sama dengan langkah yang sebelumnya, kita harus mengestimasikan progres penyelesaian perharinya, yaitu selama 4 hari selesai 30%, jadi 30% dibagi 4 hari kerja menjadi 7,5% per hari, kemudian sisa pekerjaannya menjadi 70%. Lalu sisa hari untuk penyelesaian pekerjaan yaitu 70% dibagi 7,5% per hari menjadi 9,33 hari, yaitu kita bulatkan menjadi 10 hari kerja. Maka perkiraan waktu selesai untuk tugas B adalah 10 hari setelah tanggal 1 Agustus, yaitu adalah 11 Agustus. Kemudian untuk pertanyaan berapa perkiraan waktu mulai awal untuk tugas C, yaitu kita akan masukkan angka hasil kerja dari tugas A dan tugas B ke network diagram. Oke, untuk tugas A itu ada early start-nya tanggal 2, kemudian untuk tugas B ada early start-nya tanggal 1, lalu kita masukkan early finish-nya tanggal 15 untuk tugas A, dan tanggal 11 untuk tugas B. Kemudian, untuk tugas C, kita akan memasukkan nilai early finish terbesar dari tugas A dan tugas B, karena tugas A dan tugas B adalah tugas pendahulunya. Jadi yang terbesar adalah 15, jadi untuk dimulainya pengerjaan tugas C adalah tanggal 15 Agustus. Baiklah, soal keempat, diberikan Gantt suatu proyek seperti yang dapat dilihat pada slide, dengan pertanyaan, berapakah PV proyek, berapakah EV untuk work package yang sudah diselesaikan, berapa biaya aktual proyek, berapa nilai work package yang tersisa, berapa CPI, dan yang terakhir, berdasarkan EV, apakah proyek selesai lebih cepat atau terlambat. Untuk PV sendiri, itu kita dapat memperolehnya melalui BAC dikalikan dengan persen schedule-nya, sehingga diperoleh angka-angka seperti yang dituliskan pada tabel yang dapat dilihat pada slide. Jadi, untuk PV proyek itu sendiri merupakan total PV yang sudah diperoleh. Jadi, total PV-nya ialah sebesar 2.200. Selanjutnya, untuk soal B, yaitu EV untuk work package yang sudah diselesaikan, di mana untuk memperoleh EV untuk setiap aktivitasnya, itu kita bisa mengkalikan BAC dengan persen komplit, sehingga diperoleh EV seperti pada tabel. Dan untuk EV work package yang sudah diselesaikan itu, kita bisa memperolehnya melalui total EV yang sudah dicari pada tabel, sehingga diperoleh EV-nya ialah sebesar 2.740. Selanjutnya ialah actual cost. Actual cost ini kita cukup dengan mentotalkan data actual cost yang diberikan pada soal, yang dapat dilihat pada tabel. Jadi, actual cost untuk proyek ialah sebesar 2.380. Selanjutnya, nilai work package yang tersisa. Untuk menentukan nilai work package yang tersisa, kita dapat menggunakan rumus ETC, yaitu BAC dikurang EV dibagi dengan CPI. Sehingga diperoleh nilai ETC sebesar 1.356,5. Selanjutnya kita menentukan CPI, di mana rumus CPI sendiri adalah EV dibagi AC, sehingga diperoleh 1,15. Dan soal terakhir, berdasarkan EV, kita mengetahui bahwa nilai EV tersebut lebih besar daripada PV. Maka dapat kita simpulkan bahwa proyek selesai lebih cepat. Namun, sebenarnya proyek mengalami keterlambatan. Seperti yang dapat dilihat pada Gantt chart, ada aktivitas-aktivitas yang belum selesai, yang terlambat sekitar 1 minggu, yaitu aktivitas B dan C, yang dapat disebut dengan aktivitas kritis. Baiklah, sekian penyampaian dari kami tim Asisten Laboratorium Bisnis dan Manajemen. Terima kasih, selamat ujian, semoga sukses.